Ateng ini jadi curiga. Ini kenapa orang kok sampai segininya dengan urusan babi? Apa babi itu punya ibu? Iya, itu punya saya, Mas. Waduh, Bu, tapi babi itu udah saya potong kemarin. Pada saat paranormal membaca mantra-mantra, tiba-tiba dari arah seberang rumah Ateng itu, rumah tetangganya, terdengar orang-orang berteriak, "Woi, ada babi, ada babi!" Dan ternyata warga itu melihat ada lagi satu babi yang penampakannya juga aneh. Babi ini berlarian dengan memakai anting di telinganya, jadi tidak seperti babi pada umumnya gitu loh. Kemudian pada saat itu juga ritual kembali dilakukan secara bersama-sama. Jadi babi yang sudah terpotong-potong itu dan babi yang masih utuh kemudian dilakukan ritual, dibacakan mantra-mantra. Dan beberapa menit kemudian ketika dibuka, semua orang yang ada di situ kaget ketika melihat babi yang sudah terpotong itu berubah menjadi potongan tubuh manusia anak kecil perempuan berusia sekitar 13 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan bercerita tentang satu kisah mistis yang berkaitan dengan dunia pesugihan. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah ini dikirim oleh rencang kita yang bernama Sandi. Dia tinggal di Pemalang, Jawa Tengah. Tapi sekarang saat ini kondisinya dia itu tinggal di Malaysia untuk bekerja di sana. Nah, dia bercerita di masa-masa itu sekitaran tahun 1997, ketika dia ini masih tinggal di desanya di sekitaran dari Pemalang, Jawa Tengah. Jadi pernah ada satu kejadian yang begitu gempar, sampai ya bisa dikatakan menggemparkan warga desanya sampai ke desa-desa sebelah. Nah, di sini ada dua desa yang diceritakan oleh Sandi. Sebut saja nama desanya ini Desa Asri, satunya lagi Desa Rindang. Nah, nama kedua desa itu disamarkan oleh Sandi dalam kisah ini dengan harapan ataupun dengan tujuan untuk menjaga kenyamanan bersama saja, karena terkait dengan satu kejadian ataupun peristiwa yang akan saya ceritakan ini. Nah, kebetulan memang Sandi ini tinggalnya di salah satu desa tersebut, yaitu Desa Asri. Dan kejadiannya ini ada di desa satunya lagi, Desa Rindang, desa tetangganya. Nah, disebut dengan nama Desa Asri dan Desa Rindang oleh Sandi karena menurut Sandi itu pada tahun-tahun itu, pada masa-masa itu, kedua desa ini begitu hijau, dikelilingi ya perbukitan dan hutan-hutan kecil. Nah, pada waktu itu seringkali Sandi ini melihat banyak sekali anak-anak muda atau dari warga desa ini yang senang sekali dengan kegiatan berburu babi hutan. Karena di sekitar desanya ini memang seringkali banyak babi hutan yang sampai masuk ke desa, bahkan sampai ke pekarangan warga. Dan tidak jarang pula menurut pengakuan dari Sandi ini, babi-babi hutan ini bahkan nyasar masuk ke dalam rumah warga. Nah, disitulah banyak sekali akhirnya jadi dari warga desa itu yang kegiatan sehari-harinya ini ya berburu babi hutan itu. Mereka berburu, kemudian kalau dapat disembelih, lalu setelah disembelih ini dibawa ke pasar. Di pasar ini ada warga Tionghoa yang menjual dagingnya itu, dijual di situ kan. Kemudian hasilnya ya digunakan untuk kehidupan sehari-hari oleh warga yang mendapatkan babi hutan itu.
Nah, pada suatu kali warga desa ini mengalami sebuah gangguan. Gangguan ini lebih kepada mereka seringkali kehilangan uang. Nah, di zaman-zaman itu warga desa itu kan seringkali menyimpan uang. Ya kadang di bawah bantal, ada juga yang menyimpan di atas lemari, kadang ada pula yang menyimpannya di dalam beras dan macam-macam lah. Karena pada masa-masa itu memang warga desa belum begitu mengenal bank gitu loh. Jadi nyimpennya ya di rumah, seperti barusan ya di bawah bantal, di atas lemari dan lain sebagainya. Nah, awalnya warga desa ini hanya curiga, ini di desa kita pasti ada maling yang lagi berkeliaran di sekitaran situ. Jadi awalnya warga desa itu curiga dengan adanya maling, bukan dengan hal yang supranatural atau hal-hal gaib gitulah. Ya pada waktu itu belum terpikir sampai ke sana. Akhirnya beberapa warga ini pun mulai melakukan ronda malam gitu kan. Nah, pada saat ronda malam itu beberapa warga juga seringkali melihat babi hutan yang masuk ke rumah-rumah penduduk. Dari situlah mereka ini akhirnya kan mengambil senjata untuk memburu babi ini tadi. Tadi belum sampai kepikiran macam-macam kalau babi ini yang ngambil nantinya, itu belum berpikiran ke situ warga ini. Nah, jadi warga ini ketika melihat babi hutan ini masuk ke dalam rumah ketika mereka sedang ronda malam, ya mereka ini langsung mendatangi babi itu. Setelah didatangi, ada babi ini kemudian berpindah, atau kemudian babinya ini tidak ada. Nah, di keesokan harinya ada warga yang melaporkan mereka itu melihat satu babi kecil yang masuk ke rumah warga, dan lebih cenderung seringkali babi kecil ini masuk ke arah dapur untuk mencari makanan gitu loh. Apalagi ada warga desa yang juga melaporkan kalau babi ini kok kelihatannya aneh, tidak seperti babi biasa. Jadi ketika dilihat dan dikagetkan oleh suara orang, babi ini seperti menengok gitu loh. Padahal karakter babi hutan, babi lah, itu kan biasanya tidak seperti itu. Jadi ini agak aneh menurut pengakuan dari beberapa warga. Bulu-bulunya juga halus, dan kulitnya itu juga tidak terlalu hitam seperti babi hutan biasanya. Dan yang lebih aneh lagi, rencang semua, babi ini seringkali berada di dapur-dapur warga untuk mencari makanan. Nah, akhirnya salah satu warga itu kan melaporkan ke penduduk sekitar dan melaporkan juga ke anak-anak muda sekitar untuk memburu babi ini yang seringkali masuk ke rumah warga. Semua kompak untuk memantau babi ini. Nah, di hari pertama ketika mereka memantau babi ini belum terlihat. Lalu di hari kedua ada laporan lagi dari laporan dari beberapa warga gitu. Kalau babi kecil ini masuk di rumah salah satu warga dan langsung menuju ke dapur. Tapi di hari itu warga belum juga bisa menangkap babi ini. Dan di hari ketiga, ketika ada salah satu orang yang bisa dikatakan freeman lah, preman di daerah situ, kita sebut saja namanya Ateng. Ateng ini begitu geramnya dia dengan adanya babi yang mulai masuk ke rumah warga ini. Nah, ketika itu Ateng berinisiatif kan untuk benar-benar harus memburu babi ini karena sudah sangat mengganggu warga. Nah, ketika ada laporan dari warga kalau babinya ini masuk di area rumahnya, langsung bergegas Ateng dan teman-temannya ini masuk ke rumah warga dan melihat betul ada satu babi kecil yang kulitnya tidak terlalu hitam, lebih ke putih. Dan babi itu lagi berkeliling di dapur dan benar-benar kepalanya itu menengok seperti manusia, tidak seperti babi-babi hutan seperti biasanya gitu. Nah, tanpa pikir panjang, Ateng yang waktu itu ada di situ langsung menangkap babi ini. Dan ketika dipegang, babi ini seperti menjerit. Dan ada salah satu warga yang bilang kalau ceritanya itu seperti cerita anak kecil. Mas Ateng, kok ceritanya kayak cerita anak kecil ya? Suaranya perempuan. Nah, ketika babi itu sedang dipegang, beberapa warga juga ada yang bilang, ini sepertinya bukan babi biasa, ini pasti babi siluman. Nah, ketika ada warga yang bilang seperti itu, Ateng ini nampak agak mengerutkan dahi. Dia ini seperti tidak percaya. Lah, namanya babi ya babi, Pak. Tidak ada siluman babi. Nah, pada saat itu juga
ada warga yang melihat dari mata babi ini seperti mengeluarkan air mata gitu loh, seolah-olah menangis. Dan jeritan babi yang ditangkap ini tidak seperti layaknya babi menurut pengakuan dari beberapa warga. Tapi beberapa warga juga mendengar itu seperti suara tangisan anak kecil perempuan. Nah, setelah ditangkap itu, kemudian babi kecil itu kan langsung dibawa oleh si Ateng itu ke rumahnya dan dimasukkan ke dalam kurungan. Ketika itu berita tentang penangkapan babi ini mulai menyebar di sekitaran desa itu, dan ada salah satu bisa dikatakan orang yang dituakan lah di desa itu yang punya kemampuan spiritual. Dia ini mendatangi rumah Ateng, kemudian bapak-bapak ini, kita sebut bapak-bapak saja lah. Bapak-bapak ini bilang ke Ateng bahwa lebih baik babi ini jangan kamu bunuh, Mas Ateng. Babi ini kamu lepaskan aja. Karena aku melihat ini bukan babi sembarangan. Ini babi siluman, Mas. Nah, seketika itu juga Ateng ini agak marah. Ah, namanya babi ya babi, Pak. Besok akan saya sembelih, saya jual lah. Duitnya kan bisa tak gunain buat beli beras sama istri saya. Nah, akhirnya pendapat dari bapak-bapak ini tidak digubris gitu loh oleh Ateng. Dan sampai pada akhirnya bapak-bapak ini pun pulang ke rumahnya. Dan singkat cerita, di malam harinya, ketika babi ini masih ada di kurungan, diletakkan di belakang, di dapur, di pawon, istri Ateng itu seperti mendengar suara anak perempuan kecil yang sedang menangis dari arah dapur. Istrinya ini agak kaget, kok ada suara anak kecil nangis. Kemudian istrinya kan bilang ke Ateng, istrinya ini bilang ke Ateng yang sedang tidur di sebelahnya karena itu udah di tengah malam. Mas, kok seperti ada suara anak kecil nangis ya? Dari pawon, dari arah dapur. Kemudian ketika Ateng mencoba mendengarkan secara seksama, ternyata suara tangisan itu sudah berhenti. Dan ketika mereka melanjutkan tidurnya lagi, istri Ateng ini kembali mendengar seperti suara anak kecil perempuan yang sedang menangis dari arah pawon, dari arah dapur. Istrinya ini kan akhirnya karena ketakutan, dan Ateng ini tidak mendengar ketika tadi dia utarakan hal itu, dia pun ketakutan. Dia pun berusaha untuk tidur, istrinya dari Ateng itu. Nah, di keesokan harinya, istri dari Ateng ini juga menaruh curiga pada babi yang mereka kurung di belakang rumah itu di dapur. Istrinya ini bilang ke Ateng, Mas, lebih baik babinya tidak usah dijual, tidak usah disembelih lah. Sudah dilepas saja ke hutan. Perasaanku kok tidak enak ya. Karena semalam itu ketika aku ke toilet, Mas, ke kamar mandi. Jadi ketika istrinya Ateng ini ke kamar mandi, aku ini melewati babi yang kamu kurung itu di belakang rumah. Nah, istrinya itu melihat babi ini meronta-ronta gitu semalam, dan nampak ini nangis. Dari matanya itu seperti mengeluarkan air mata. Jadi kok persis yo, Mas, seperti manusia, kata istrinya ini sama si Ateng. Alah, cuma perasaanmu aja lah. Masa hewan itu nangis? Dan gak usah macam-macam kamu. Tak sembelih aja, tak jual. Nah, dari situlah kan istrinya Ateng ini seperti membenarkan apa kata bapak-bapak yang kemarin yang sempat datang itu, yang agak punya kemampuan spiritual, yang katanya ini adalah siluman babi. Tapi karena Ateng masih belum juga percaya, di keesokan harinya babi ini dia sembelih. Nah, ketika disembelih, jeritan dari babi ini terdengar sampai ke kamar istrinya, dan istrinya itu kaget gitu loh. Loh, Pak, siapa yang barusan jerit, Pak? Jadi ketika babi ini disembelih oleh Ateng, istrinya seketika itu juga mendengar seperti suara anak kecil perempuan ini yang menjerit gitu loh. Menjerit apanya? Tidak ada yang menjerit, itu suara babi lah. Loh, aku barusan benar-benar dengar kok, Pak. Ada suara anak kecil ini, suara perempuan kok jerit. Nah, waktu itu Ateng juga tidak ambil pusing gitu loh. Karena yang dia sembelih ini ya babi. Tapi istrinya memang sempat dengar. Jadi ada jeritan suara anak kecil, dan ceritanya ini seperti nangis gitu. Nah, ketika sudah dipotong, disembelih dan dijadikan beberapa bagian itu, kemudian kan Ateng ini membawa ke pasar. Ketika dibawa ke pasar, dibawalah ke sebuah pedagang daging. Di situ ada dari orang-orang Tionghoa yang panggilannya itu biasanya cik-cik itu loh. Nah, di situ biasanya Ateng memang menjual daging buruannya.
Nah, ketika daging yang hari itu dibawa dan diperlihatkan, penjual daging itu juga nampak agak kaget dengan kondisi daging yang dibawa oleh Ateng. Loh, ini daging babi kok bagus banget ya, warnanya kok bagus, cerah, tidak seperti babi hutan yang biasa kamu bawa, Teng. Iya, tidak tahu Cik, ini kemarin dapat berburu lah. Akhirnya dibelilah dengan harga tinggi oleh penjual daging itu karena kondisi dagingnya bagus. Nah, Ateng ini kan jadi senang gitu, dibayar dengan bayaran yang agak tinggi. Nah, setelahnya Ateng ini kan pulang ke desanya, dan malam itu kembali lagi istrinya mendengar seperti suara anak kecil perempuan yang sedang nangis di pojok dari kamar mereka berdua. Istrinya ini jadi terbangun. Setelahnya Ateng ini dibangunkan kan oleh istrinya. Mas, bangun mas, kok ada suara anak kecil perempuan lagi nangis, itu anaknya siapa? Nah, begitu Ateng bangun, Ateng ini juga mendengar suara anak kecil perempuan yang sedang nangis itu. Nah, pada saat itu Ateng ini merasa heran, ini suaranya siapa? Batin si Ateng, padahal tetangga di sebelahnya pun tidak ada gitu loh yang punya anak yang masih kecil. Apalagi perempuan ini tidak ada yang punya anak kecil. Nah, tidak ambil pusing. Akhirnya Ateng ini, udahlah, tuh mau demit mau apa udah tidak usah diurusin, kita tidur aja tidur. Akhirnya istrinya ini dipeluk dan mereka berdua ini kembali tidur karena memang kebetulan Mas Ateng ini pada waktu itu belum punya anak gitu. Nah, di keesokan harinya di desa Ateng itu ada satu keluarga yang datang. Satu keluarga itu mereka masuk ke desanya Ateng ini dengan menggunakan mobil yang nampak mewah. Dan tidak begitu lama setelahnya itu turunlah sepasang suami istri. Lalu satu orang laki-laki yang agak tua, terus ada satu remaja perempuan seumuran 18 tahunan. Waktu itu sepasang suami istri ini menanyakan, bertanya perihal tentang babi hutan. Mereka ini langsung tanya ke kepala desa. Di situ ibu-ibu ini yang tanya, Pak, apa warga desa sini ada yang melihat babi kecil berkeliaran di sekitaran sini lah Pak? Nah, karena kepala desa ini juga tahu tentang informasi adanya babi yang berkeliaran di desa itu beberapa hari yang lalu, beliau pun membenarkan, iya benar, kemarin dan beberapa hari yang lalu memang ada babi yang berkeliling di sini dan sudah ditangkap oleh salah satu warga di sini, namanya Mas Ateng. Bisa langsung saja dicek ke rumahnya. Nah, akhirnya satu keluarga ini menuju ke rumahnya Ateng. Begitu sampai di rumahnya Ateng, Ateng sendiri ini agak kaget karena ngelihat ini orang kaya dari mana. Karena pada zaman-zaman itu bisa dikatakan jarang sekali orang-orang yang menggunakan mobil mewah masuk ke desa itu, ke desanya Ateng. Nah, ketika ditanya oleh Ateng, mau cari siapa Pak? Mau cari siapa Bu? Nah, bapak dan ibu ini bilang, saya mau cari babi mas yang berkeliaran di sini. Katanya kemarin ditangkap oleh masnya. Oh iya, kemarin sudah saya tangkap, tapi sudah saya jual kemarin di pasar. Akhirnya ibu ini minta diantarkan sama si Ateng, tolong mas saya diantar di mana babi itu dijual. Nah, Ateng ini jadi curiga. Ini kenapa orang kok sampai segininya dengan urusan babi? Apa babi itu punya ibu? Iya, itu punya saya mas. Waduh Bu, tapi babi itu udah saya potong kemarin. Nah, ketika Ateng menyebutkan babinya sudah dipotong, anak remaja perempuan yang ikut itu tiba-tiba nampak langsung pingsan. Terus ibu-ibu ini tadi yang ngobrol dengan Ateng ini langsung nangis dengan histeris. Dan bapak-bapak ini cuma diem. Dan ada salah satu orang tua yang ikut di situ. Dia mengaku paranormal. Dia bilang, sekarang babinya ada di mana mas? Duh, ya babinya ya sudah saya jual Pak di pasar. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah sepasang suami istri. Yang remaja perempuan itu yang pingsan itu anak tertuanya. Dan satu orang yang agak tua itu adalah paranormal. Kemudian ibu ini coba menjelaskan ke Ateng bahwa babi itu sebenarnya adalah anaknya. Nah, Ateng ini kaget. Dia ini tidak langsung percaya gitu loh. Ini maksudnya gimana Bu? Kok ibu bisa bilang bahwa babi yang tak potong itu anaknya ibu? Jadi sambil nangis, ibu itu menjelaskan, mohon maaf ya mas, sebenarnya saya sama suami saya itu pelaku pesugihan babi ngepet mas. Dan kami itu punya satu ruangan di rumah, itu khusus untuk ritual kami ngepet. Loh, Ateng ini kan kaget. Jadi ibu ini bercerita, di rumahnya memang ada satu kamar khusus
yang digunakan untuk ritual pesugihan babi ngepet. Dan ada ritual-ritual tertentu di mana ketika mereka mengenakan pakaian yang disyaratkan oleh sang paranormal, maka yang pakai pakaian itu ataupun bapak ibu itu akan berubah jadi babi dan kemudian mencari mangsa dengan mengambil kekayaan warga yang ada di sekitar situ. Nah, pada saat itu kedua suami istri ini lupa mengunci kamar khusus itu, sampai pada akhirnya mungkin ya dua anaknya yang masih kecil masuk dan bermain di sekitar situ. Dan disinyalir oleh sang paranormal itu, dua anaknya kemungkinan memakai pakaian yang digunakan sebagai syarat untuk ngepet. Kemudian mereka berdua berubah jadi babi dan tidak kembali lagi ke rumahnya gitu loh. Nah, dari situlah orang tuanya kan mulai mencari anaknya. Suami istri ini mengaku bahwa ini memang salah kami, Mas. Salah kami yang pertama, kami melakukan pesugihan babi ngepet. Dan kesalahan kami yang kedua, kami teledor dengan anak-anak kami. Yang akhirnya kedua anak kami ini masuk ke dalam ruangan ritual itu, kemudian tidak sengaja memakai baju ataupun pakaian yang kami gunakan dan mereka berubah jadi babi. Nah, pada akhirnya setelah obrolan yang agak tegang itu, mereka semua langsung menuju ke pasar. Ateng ini juga ikut. Dan pada saat perjalanan ke pasar, Ateng ini pikirannya udah mulai kalut. Dia ini tidak karu-karuan, seperti tidak percaya apa yang terjadi pada waktu itu. Dan di satu sisi Ateng ini juga merasa bersalah. Masa iya aku baru saja membunuh anak manusia gitu kan. Nah, ketika sampai di pedagang daging itu, di situ kan langsung ditanyakan perihal daging babi ini. Cik, kemarin saya jual daging babi apa sudah laku? Loh, daging babi yang mana ya Mas Ateng? Yang kemarin Cik, yang katanya tacik dagingnya bagus itu loh. Oh, yang kemarin itu. Ya. Masih kok ada di freezer. Nggak laku itu daging. Karena baunya agak busuk Mas. Gak seperti babi-babi biasa. Loh, lah boleh kita beli lagi nggak Cik? Oh ya boleh silahkan kalau mau dibeli lagi. Dan ketika daging babi itu diserahkan ke Ateng, orang tuanya nangis lagi karena melihat babi yang sudah terpotong menjadi beberapa bagian. Setelahnya langsung mereka bawa potongan daging itu kembali ke rumah Ateng untuk dilakukan ritual. Nah, paranormal yang ikut dengan rombongan keluarga ini langsung melakukan ritual. Potongan daging babi ini ditaruh di atas meja, kemudian paranormal itu mulai menyalakan dupa, kemenyan, dan wangi-wangian. Setelahnya potongan daging babi itu ditutup menggunakan kain kafan putih. Nah, pada saat paranormal membaca mantra-mantra, tiba-tiba dari arah seberang rumah Ateng itu, rumah tetangganya, terdengar orang-orang berteriak, "Oh, ada babi!" Dan ternyata warga itu melihat ada lagi satu babi yang penampakannya juga aneh. Babi ini berlarian dengan memakai anting di telinganya, jadi tidak seperti babi pada umumnya gitu loh. Nah, saat itu juga warga rame-rame nangkep dan kemudian dibawalah ke rumah Ateng. Dan ibunya lagi-lagi nangis karena disinyalir babi ini adalah anak yang satunya gitu loh. Kemudian pada saat itu juga ritual kembali dilakukan secara bersama-sama. Jadi babi yang sudah terpotong-potong itu dan babi yang masih utuh kemudian dilakukan ritual, dibacakan mantra-mantra. Nah, babi yang masih hidup itu dimasukkan ke dalam kurungan gitu kan, yang sudah terpotong di atas meja, akan tetapi semuanya ini ditutup menggunakan kain kafan. Dan beberapa menit kemudian ketika dibuka, semua orang yang ada di situ kaget ketika melihat babi yang sudah terpotong itu berubah menjadi potongan tubuh manusia anak kecil perempuan berusia sekitar 13 tahun. Dan satunya lagi anak kecil perempuan yang memakai anting di kedua telinganya. Nah, pada saat itu ibunya ini menangis dan mbaknya itu lagi-lagi pingsan, yang perempuan remaja. Ayahnya di situ nampak ya cuma lemas saja di situ melihat anaknya sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Saat itu Ateng juga melihat babi yang sudah dia potong kemarin itu tiba-tiba berubah menjadi potongan tubuh manusia. Nah, seketika itu juga warga ini heboh melihat kejadian itu. Mereka semua seperti tidak percaya dengan kejadian yang baru aja mereka lihat. Nah, di akhir cerita, akhirnya Ateng itu menangis gitu kan di pojokan rumahnya. Dia menangis terseduh-seduh, ternyata yang dia potong adalah anak kecil perempuan berusia 13 tahun. Nah, pada masa itu rencang semua warga memang sempat melihat kejadian yang sangat di luar nalar itu. Di sekitar tahun 1997 di Pemalang, di salah satu desa. Begitu gemparnya desa ini waktu itu karena melihat sebuah kejadian yang ketika dipikir secara logika
Ini sangat tidak masuk akal, tapi ini benar-benar terjadi. Dan kenyataannya sampai hari ini masih begitu banyak praktek-praktek ritual pesugihan semacam ini. Sampai hari ini, di zaman modern seperti sekarang ini, masih banyak pelaku-pelaku pesugihan yang melakukan ritual semacam ini. Nah, ketika pada waktu itu suami istri ini benar-benar menyesali perbuatannya, dan menurut informasi yang Sandi dapat, beberapa waktu kemudian mereka berhenti dari praktek pesugihannya itu karena mereka sudah kehilangan anak yang mereka sayangi hanya demi kesenangan sesaat. Nah, dari kejadian itu banyak pula dari warga ini akhirnya mengambil pelajaran dan mengambil kesimpulan bahwa apapun yang dilakukan dengan cara yang tidak benar, hal itu akan memberikan dampak keburukan pada yang lainnya. Dan hari itu juga Ateng juga berjanji pada dirinya sendiri kalau dia tidak mau lagi lah berburu babi hutan, meskipun dia hidup di desa yang sekitarnya itu adalah hutan. Ateng itu benar-benar trauma dengan kejadian waktu itu. Nah, dari kisah ini sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian atau hal-hal yang di luar nalar kita sebagai manusia, dimana ketika babi bisa berubah menjadi manusia. Tapi inilah yang terjadi rencang semua. Kisah ini dituturkan oleh Sandi dan diceritakan dengan sebenar-benarnya. Bahkan sebelum Sandi mengirimkan cerita ini, dia izin terlebih dahulu ke beberapa pihak yang sempat terkait apakah cerita ini layak untuk dibagikan ke channel ini, karena sampai hari ini menurut pengakuan dari Sandi masih ada keluarga dari pelaku pesugihan ini. Nah, tidak bosan-bosannya di sini kita saling mengingatkan rencang semua. Mintalah, mohonlah sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada iblis, tidak kepada setan ataupun kepada kuburan yang dikeramatkan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata dari saya. Saya Sukmarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.